Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Lailin Rohmawati dan Madika Ihsanutruna akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, pengertian madrasah unggulan. Madrasah berasal dari kata darosa yang berarti belajar, sedangkan madrasah adalah tempat belajar atau sekolah formal. Adapun istilah sekolah unggul pertama kali diperkenalkan oleh Wardiman, mantan Mendikbud tahun 1994. Istilah tersebut lahir dari satu visi yang menjangkau ke depan, wawasan keunggulan. Dalam KBBI, unggul berarti lebih tinggi daripada yang lain. Sementara itu, sekolah diartikan sebagai bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara bahasa, jika diartikan, maka sekolah unggul adalah sekolah yang lebih tinggi, pandai, lebih baik dari sekolah pada umumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa madrasah atau sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan dan dikelola serta dibimbing oleh seluruh komponen-komponen untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan berkompeten dibandingkan sekolah lainnya. Di Indonesia, madrasah sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian tradisi persekolahan yang telah dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Madrasah memiliki struktur yang hampir sama dan sekilas madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah dengan muatan dan corak Islam. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku terkait madrasah, menyatakan bahwa madrasah itu pada umumnya mirip dengan sekolah umum. Hanya saja, madrasah memberikan penekanan khusus pada mata pelajaran agama Islam. Oleh karena itu, tidak aneh jika dengan adanya madrasah ini melahirkan lembaga-lembaga Islam tingkat tinggi yang menghasilkan pendidikan berkualitas. Hal ini merupakan hasil dari konsep modernisasi Islam di Indonesia. Namun, dalam pemutakhiran pemikiran Islam dan penerapannya tidak selamanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya, unsur pendukung madrasah dan sekolah Islam unggulan. Menurut Imron Arifin, unsur pendukung madrasah atau sekolah Islam berprestasi atau unggul ada setidaknya 9 faktor. Faktor yang pertama, faktor sarana dan prasarana, yang meliputi fasilitas, sumber belajar dan sarana penunjang yang lengkap dan memadai. Yang kedua, faktor guru, yang meliputi guru yang mempunyai kualifikasi memadai, kesejahteraan guru terpenuhi, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor murid, diantaranya meliputi pembelajaran yang terdiferensiasi, kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang bervariasi. Yang keempat, faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja, diantaranya meliputi tatanan organisasi, program organisasi yang rasional dan relevan, serta mekanisme kerja yang jelas dan terorganisasi. Faktor yang kelima, faktor kemitraan, diantaranya meliputi kepercayaan dan harapan orang tua yang tinggi, dukungan dan peran serta masyarakat yang tinggi, serta dukungan dan bantuan pemerintah yang cukup tinggi. Faktor yang keenam, faktor komitmen atau sistem nilai, diantaranya meliputi budaya lokal yang saling mendukung satu sama lain, serta nilai-nilai agama yang menumbuhkan dukungan positif.
Ketujuh, faktor motivasi, iklim kerja, dan semangat kerja. Kedelapan, faktor keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Kesembilan, faktor kepemimpinan kepala sekolah yang diantaranya meliputi keahlian dalam memanfaatkan nilai religi dan kultural, serta mengkomunikasikan visi, inisiatif, dan kreativitasnya. Selanjutnya, karakteristik sekolah unggul atau madrasah unggul. Yang pertama, input yang diseleksi secara ketat. Kedua, sarana dan prasarana yang menunjang. Ketiga, lingkungan belajar yang kondusif. Keempat, unggulnya guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima, optimalnya kurikulum yang telah dikembangkan dan diimprovisasi. Yang keenam, dominasi waktu yang cukup lama daripada sekolah lainnya. Yang ketujuh, pembelajaran yang berkualitas dan hasil yang accountable. Yang kedelapan, memiliki resonansi sosial terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan kesembilan, keunggulan dalam perlakuan tambahan luar kurikulum nasional. Jadi untuk bagian yang kelima yaitu kurikulum. Sekolah unggulan itu tidak harus menggunakan kurikulum yang berstandar internasional, tetapi kurikulum nasional bisa menggunakan kurikulum nasional dengan berbagai penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Itu sudah cukup. Jadi misalnya kalau dalam sekolah Islam menambahkan mata pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah itu kita harus memilih bahan untuk membantu penguasaan mata pelajaran itu. Nah, agar siswanya dapat mengkomunikasikan gagasan dan pengetahuannya kepada orang lain itu secara sistematis menggunakan bahasa tersebut. Dan yang keenam, metode pembelajaran. Sekolah unggulan harus menggunakan metode pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Nah, yang disertai dengan kebebasan dalam mengungkapkan pikirannya. Dan yang ketujuh, perencanaan sekolah unggulan atau sekolah Islam unggulan. Itu ada 3. Jadi yang pertama itu visi dan misi serta tujuan kelembagaan. Nah, setiap madrasah atau sekolah itu pasti mempunyai visi dan misi serta tujuan yang berjangkauan luas. Nah, untuk mewujudkannya membutuhkan SDM yang mumpuni dan berkualitas. Nah, selain SDM, perlu sebuah formulasi konsep visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga itu. Sekolah Islam atau madrasah unggulan itu tidak hanya sebagai slogan dan nama saja. Jadi visi, misi, dan tujuan lembaga itu menjadi amanah bagi sekolah unggulan tersebut. Dan yang kedua, analisis kebutuhan sistem akademik dan kelembagaan. Madrasah dan sekolah Islam unggulan itu membutuhkan perencanaan yang terpadu. Misalnya analisis tentang pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan, peningkatan manajerial kepala madrasah, dan pengembangan kurikulum. Keunggulan madrasah dan sekolah Islam itu bisa dilihat dari beberapa ciri, yaitu yang pertama, kepemimpinan dan manajemen yang kuat. Dan yang kedua, kualitas sumber daya yang unggul. Ketiga, input siswa berkualitas. Keempat, sarana dan prasarana itu mendukung.
dalam sekolah saya dulu di MAN itu ada asrama, itu asramanya khusus perempuan, itu bisa mendukung juga. Dan yang kelima itu kurikulum yang berkembang secara adaptif. Dan yang terakhir, kerjasama kelembagaan serta dukungan dari masyarakat. Nah, untuk perencanaan yang ketiga itu memahami konteks geografis dan budaya. Nah, pada zaman dulu itu madrasah dan sekolah Islam unggulan itu dapat tumbuh dan itu hanya di dalam kota-kota besar, jadi kayak Surabaya, Jakarta, Jogja. Sedangkan sekarang kan bisa saja di mana saja, baik itu di desa ataupun di kota. Nah, jadi masing-masing itu baik di kota maupun di desa itu memiliki keunggulannya dan kelemahannya. Nah, sedangkan di desa itu keunggulannya itu masih banyak ya dibanding yang di kota, karena terhindar dari pergaulan bebas dan semacamnya itu. Dan yang ke-8 itu madrasah yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, usaha membangkitkan masyarakat belajar yang profesional di madrasah itu diperlukan niat dan kesiapan. Nah, madrasah yang diharapkan adalah madrasah yang dapat memenuhi standar pendidikan nasional. Nah, seperti 1, memenuhi standar isi. Kedua, menyelenggarakan proses belajar dengan tepat. Yang ketiga, memenuhi standar kompetensi lulusan. Yang keempat, memenuhi standar pendidik dan kependidikan. Yang kelima, memiliki sarana dan prasarana yang standar. Yang keenam, menerapkan standar pengelolaan dengan MBM. Yang ketujuh, memiliki standar pembiayaan. Dan yang terakhir itu memenuhi standar penilaian pendidikan. Dan yang terakhir itu keunggulan sekolah unggulan. Nah, sebagai sekolah itu kan sebagai institusi pendidikan itu harus mampu mengembangkan mutu dan keunggulan pendidikan kan. Nah, jadi dalam hal itu ada 2 jenis keunggulan dalam sekolah unggulan, yaitu keunggulan yang pertama, keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif ini adalah keunggulan yang sudah disediakan atau dimiliki tanpa perlu adanya suatu upaya. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain itu udah ada unggulan ini. Contohnya itu kalau dalam wilayah suatu kota itu kayak kekayaan alam. Nah, itu kan kita nggak ngapa-ngapain udah ada kan. Jadi itu keunggulan komparatif. Nah, dalam pendidikan itu keunggulan komparatif menekankan pada keunggulan yang berkaitan dengan sumber daya yang disediakan, yang dimiliki tanpa perlu adanya suatu upaya. Jadi kayak bantuan dari pemerintah. Nah, dan yang keunggulan yang kedua itu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu merupakan keunggulan yang timbul karena ada suatu upaya yang dilakukan untuk mencapainya. Nah, kalau dalam pendidikan atau sekolah itu, jadi contohnya itu sekolah itu kan pasti memiliki prestasi. Nah, sehingga sekolah itu menjadi sekolah unggulan kan. Nah, jadi sekolah itu
harus memiliki visi dan misi untuk mengejar prestasinya itu biar nggak ketinggalan. Nah, sehingga dapat bersaing dengan sekolah lain.